Kembali lagi di konten edukasi, belajar bareng yuk. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan soal di part sebelumnya. Di part 1 sudah membahas dari soal nomor 1 sampai 10, sekarang kita bahas nomor 11 sampai dengan 20 ya, di part 2. Nah, di nomor 11 ini soal menyediakan fungsi f, kemudian fungsi komposisi f bundaran G dengan inputnya x plus 1, outputnya sudah ada, kemudian yang ditanya itu nilai fungsi G ketika inputnya min 2. Nah, tahap pertama yang kita lakukan yakni kita tulis kembali fungsi komposisi yang tersedia, f bundaran G dengan input x plus 1. Maka penulisannya di sini kita tinjau kiri kanan ya. Kalau ada fungsi komposisi f bundaran G, maka fungsi terluarnya itu fungsi f, fungsi dalamnya itu fungsi G dengan input x plus 1. Kemudian outputnya di sini kita tulis kembali, tulis ulang saja. Nah, kita mengerjakan di ruas kiri. Nah, si input G dengan input x plus 1 ini kita akan masukkan ke fungsi yang di depan, fungsi f, menggantikan variabel x yang ada di fungsi f. Formasi fungsi f kan 2x plus 1, maka si x-nya ini digantikan dengan G, fungsi G input x plus 1. Nah, di sini kayak gini formulanya. Kemudian di sini ada yang pindah ruas, ada yang bisa berpindah ya, plus 1 pindah ke kanan jadi min 1. Kemudian di sini menghasilkan min 2. Nah, yang kita butuhkan kan hanya fungsi G saja, ada pengali 2 nih, maka dari itu kita semua ruas sama-sama dibagi 2. Ruas kiri dibagi 2, tinggal tersisa fungsi G dengan input x plus 1, ruas kanan semuanya dibagi 2 ya, maka outputnya menjadi min x kuadrat min 2x min 1. Nah, lihat di sini fungsi G-nya itu inputnya tidak satu variabel, maka lakukanlah permisalan. Misal A sama dengan x plus 1 nih, input yang di dalam fungsi G, kita misalkan. Maka untuk setiap variabel x akan kita ganti menjadi A min 1. Tinggal dicari dari permisalan awal. Nah, ketika kita masukkan fungsi G dengan input A, maka setiap variabel x di sini akan berubah menjadi A min 1. Ini aljabar biasa aja, tinggal masuk. Kemudian karena si nilai inputnya sudah seragam, di ruas kiri memuat variabel A, di kanan juga memuat variabel A, kita langsung eksekusi ke input yang diinginkan soal. Input yang diinginkan soal itu min 2, maka setiap variabel A di sini kita akan input dengan nilai min 2. Nah, kayak gini. Ketika G inputnya min 2, maka akan menggantikan setiap variabel A menjadi min 2. Min 2 min 1 itu kan min 3, min 3 kuadrat itu positif 9. Ingat ada pengali negatif di depan. Kemudian di sini min 2 min 1 min 3 dikali min 2 ya plus 6. Di sini min 1. Min tadi kali ke 9 jadi min 9. Min 9 min 1 kan min 10. Min 10 plus 6 min 4. Penjumlahnya kan masih lebih kecil, jadi outputnya negatif. Kemudian next nomor 12. Di nomor 12 di sini tersedia fungsi komposisi G bundaran F dengan outputnya sudah ada ya, 2x kuadrat plus 4x plus 5. Kemudian disediakan juga fungsi G. Yang ditanya itu fungsi F, maka dari itu kita akan bongkar dari formasi fungsi komposisinya. Di sini kan G bundaran F, berarti fungsi terluarnya G, fungsi dalamnya F. Nah, fungsi dalam fx ini kita akan input ke fungsi yang ada di depannya fungsi G. Fungsi G kan sudah punya pola 2x plus 3, sehingga setiap variabel x di fungsi G ini digantikan oleh fungsi fx inputnya. Nah, untuk outputnya kita tulis ulang kembali saja. Jadi kita meninjau ruas kiri dan kanan ya. Nah, di sini ada plus 3 nih, bisa pindah ruas ke ruas kanan. Jadi yang tadinya positif jadi negatif. 5 dikurangi 3 kan 2. Nah, tersisalah di sini 2 dikali fx. Maka karena kita hanya membutuhkan fungsi fx saja yang ditanya, seluruh ruas dari kiri ke kanan dibagi 2. Ruas kiri bagi 2 ya, tinggal turun fx-nya. Kemudian ruas kanan semuanya bagi 2 ya. 2x kuadrat bagi 2 ya x kuadrat, 4x bagi 2 2x plus 2 bagi 2 ya plus 1. Nah, maka jawabannya A, gampang. Kemudian yang nomor 3. Nah, di sini sama.
masih fungsi komposisi, ada fungsi komposisi G bundaran F yang tersedia, kemudian ada fungsi G-nya. Nah, yang ditanya itu bagaimana ketika fungsi F dengan input X plus 1. Maka seperti biasa kita akan bongkar dari fungsi komposisinya. G bundaran F, kita tinjau kiri dan kanan ya. Output kanan tinggal tulis ulang kembali saja, nanti disederhanakannya di akhir. Nah, output kiri kita ubah format penulisannya. Jika G bundaran F, maka fungsi terluarnya fungsi G, fungsi dalamnya fungsi F. Nah, si fungsi fx ini akan menggantikan setiap variabel x yang ada di fungsi G. Fungsi G-nya kan punya format x kuadrat min 2. Kalau x-nya diganti oleh fungsi fx, maka f kuadrat x min 2, artinya fungsinya yang dikuadratkan nih. Nah, min 2 bisa pindah ke ruas kanan jadi plus 2. Kemudian yang tersisa f kuadrat x dengan output sekian. Maka karena kita mencari fx saja, jika kuadrat untuk menghilangkannya tinggal diakar ya. Akarkan kiri dan kanan. Ruas kiri diakarkan maka kuadratnya hilang. Tinggal fx. Nah, ruas kanan diakarkan. Nah, ini kan suku banyak. Suku banyak ini masih bisa dibentuk dalam pemfaktoran ya, agar akarnya hilang. 4x kuadrat plus 2x plus 9 ini adalah pemfaktoran dari 2x plus 3 pangkat 2. Nah, di sini kan ada pangkat 2, di luarnya ada akar, maka tinggal ambil isinya aja nih. 2x plus 3-nya turun. Nah, ini udah seragam ya, inputnya variabel x, outputnya juga variabel x. Tidak ada pengoperasian lagi di dalam input fungsi f-nya. Sehingga inputnya bisa kita ubah sebagaimana yang soal tanyakan. Soal menanyakan bagaimana ketika fungsi f-nya itu inputnya dirubah menjadi x plus 1. Maka x plus 1 ini akan menggantikan setiap variabel x yang ada di fungsi f. Ini udah tinggal kita substitusi, kemudian dikerjakan aljabar biasa. Ini kali ke dalam nih, 2 kali x, 2x, 2 dikali plus 1 plus 2, 2x plus 2 plus 3, 5. Jadi hasil akhirnya 2x plus 5D. Gampang ya. Nah, nomor selanjutnya nomor 4. Di nomor 4 masih sama. Kita akan bongkar dari fungsi komposisinya. Fungsi komposisi yang tersedia di soal itu kan F bundaran G. Seperti biasa kita mengoperasikan ruas kiri dan kanan. Ruas kanan biarkan dia turun saja, kemudian ruas kiri format F bundaran G kita tulis kembali menjadi fungsi terluarnya F, fungsi dalamnya fungsi G. Nah, fungsi G ini udah punya nilai berapa? Min X plus 3, maka kita input ke sini min X plus 3. Nah, lihat di sini. Ketika kita input nilai fungsi G-nya, maka si fungsi F-nya ini menjadi tidak ideal kan? Ada pengoperasian di dalam input fungsi F min X plus 3, maka kita butuh permisalan. Maka kita misalkan di sini A sama dengan min X plus 3. Kalian bisa misalkan dengan abjad apapun ya. Di sini rata-rata kakak dimisalkan dengan abjad terdekat ya di alfabet huruf pertama. A sama dengan min X plus 3. Maka ketika A-nya dimisalkan jadi min X plus 3, berarti X-nya akan sama dengan 3 min A. Nah, ini dia. Min X plus 3 kita ganti jadi A. Kemudian setiap variabel X di sini nih, di format awal akan menjadi 3 min A. Ini kan tinggal masukin aja. Nah, karena nilai A-nya sudah ada nilainya 1 nih yang ditanya. Ketika fungsi F-nya inputnya 1. Ini kan udah seragam nih, di kiri variabel A, di kanan juga memuat variabel A. Yaudah tinggal masukin aja input yang ditanya. Maka ketika inputnya dirubah menjadi 1, maka setiap A yang di kiri dan kanan akan menjadi 1. Tinggal dioperasikan dengan aljabar sederhana, aritmatik sederhana, maka menghasilkan output min 4. Nah, di nomor 15 ini sudah memasuki materi inverse. Inverse ini kebalikan dari fungsi ya. Kebalikan dari fungsi itu inverse. Nah, jika suatu fungsi mempunyai format seperti ini, fx sama dengan 3x min 1, maka fungsi fx ini akan kita notasikan sebagai y. Y sama dengan 3x min 1. Nah, kita tinggal cari X sama dengannya berapa gitu. Karena kita hanya butuh X sama dengan, di sini ada yang mengganggu, di samping 3X ada min 1, berarti min 1 akan pindah jadi plus 1 kan, jadi Y plus 1. Masih ada pengganggu lagi, si bilangan pengali 3.
maka dibagi 3 agar yang tersisa menjadi X sama dengan Y plus 1/3. Nah, kalau udah dalam bentuk kayak gini nih, X sama dengan, maka format penulisannya kita bisa tulis sebagai F inverse. Ini F pangkat min 1 ini bacanya F inverse. F inverse dari fungsi F itu X plus 1/3. Jadi si variabel X ini ganti dengan tanda inverse, si variabel Y nya diganti dengan tanda X. Gampang ya. Tinggal diubah ke dalam X sama dengan saja. Nah, kemudian di nomor selanjutnya, nomor 6, ini masih sama mengenai konsep inverse, cuma bedanya dia pecahan. Sebetulnya ada pola cepatnya, tapi kakak berharap tidak menggunakan pola itu agar tahu prosesnya didapatkan dari mana. Nah, ini setiap fungsi, notasi fungsi fx kita ubah menjadi y sama dengan outputnya 2 min 3x per 4x plus 1. Nah, karena dia pecahan, tinggal kali silang ke sana ya. Y dikali 4x plus 1. Nanti kali ke dalam nih, 1, 1. Setelah kali ke dalam, kumpulkan setiap variabel yang punya x di ruas kiri. Kemudian nanti biarkan x-nya itu sendiri. Ini kan punya pengali x yang sama nih, 4x plus 3x, maka x-nya keluarkan sendiri. Kita kali ke dalam kurung, agar menghasilkan 4x, maka dikali 4y. Agar menghasilkan plus 3x, berarti dikali plus 3. Nah, karena kita hanya butuh x sama dengan, maka 4y plus 3 yang statusnya sebagai pengali ini akan berada di posisi ruas kanan sebagai pembagi gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, udah dalam x sama dengan, maka si variabel x ini kita rubah ke dalam bentuk F inverse. Kemudian si variabel Y ini kita ubah menjadi variabel X. Jadi F inverse-nya itu 2 min X per 4X plus 3. Apakah ini yang ditanya? Bukan. Yang ditanya bagaimana ketika input si X-nya ini dirubah menjadi X min 2. Maka kita akan ganti setiap variabel X yang ada, kita substitusi dengan nilai X min 2. Nah, ini pengoperasian aljabar sederhana. Nanti hasil akhirnya ini 4 min X per 4X min 5. Gampang. Nah, next nomor selanjutnya, nomor 17, masih pecahan ya. Cuma ini agak rumit sedikit karena si input fungsi f-nya ini ada pengoperasian nih, x plus 5. Ingat, kalau ada pengoperasian di dalam input fungsinya, maka lakukanlah permisalan. Nah, kalau di sini kakak pakai sifat ya, tidak memakai permisalan. Dia tulis kembali nih formatnya. Format yang diberikan soal fungsi f dengan input x plus 5 nih. Sengaja kakak bedakan warnanya, warna x-nya hijau karena nanti akan ada manipulasi aljabar sedikit. Di sini kita gunakan suatu sifatnya. Jika ada f inverse a sama dengan b, maka si f inverse ini akan hilang. Ambil inputnya aja a sama dengan si b-nya ini nanti diberi fungsi di depannya, f dalam kurung b fungsi f, kayak gitu. Maka tadi kan ada format ini nih, f inverse dengan input 2a min 13 sama dengan 7. Nah, kita buat deh, kita ambil isinya 2a min 13 sama dengan si 7 yang di kanan ini, dikasih fungsi di depannya, fungsi f. Nah, 7 bagaimana caranya agar kita bisa substitusi ke bentuk yang soal beri. Bentuk yang soal beri itu kan x plus 5. 7 berarti bisa dong plus 5. Berapa yang plus 5 sama dengan 7? 2. Maka posisi yang menempati sebagai x itu nilainya 2. Maka nanti kita bisa pakai output yang ini nih. 2 akan menggantikan setiap variabel x yang ada di sini. Ini kesamaan formasi ya. Nah, tuh lihat kita input. Jadi 4 dikali 2 plus 10 per 5 dikali 2 min 4 plus 2. Nah, ini tinggal dikerjakan saja secara pecahan biasa. Nanti akan diperoleh hasil akhirnya A-nya sama dengan 9. Jawabannya B. Nah, nomor 18, nomor 18 dulu ya. Nomor 18 di sini masih sama, masih tinjauannya pecahan. Kalau tadi kita pakai sifat, kalau di nomor 18 ini kita tidak pakai sifat ya. Di sini kan fungsi f-nya, perhatikan ada input yang ada pengoperasian di sana, x min 3. Maka lakukanlah permisalan ya.
Di sini kakak misalkan jadi A sama dengan X min 3, maka ketika A sama dengan X min 3, maka nilai X sama dengannya berapa? Ya udah, min 3-nya pindah ruas jadi plus kan, jadi X sama dengan A plus 3. Nah ini format ini kita akan input ke fungsi f. X min 3 kita ganti dengan A inputnya, setiap variabel X nya kita ganti dengan A plus 3 nih, mengikuti format yang ini. Nah kalau udah tinggal kali silang saja, nanti kita lakukan manipulasi aljabar bagaimana caranya agar menghasilkan hasil akhir X sama dengan. Ketika sudah memperoleh X sama dengan, X variabel X nya kita ganti dengan notasi inverse, F inverse X sama dengan, nah variabel Y nya kita ganti dengan variabel X. Nah ini dia bentuk inverse nya. Apakah ini yang ditanya? Bukan. Yang ditanya itu bagaimana ketika input dari inverse nya itu dimasukkan nilai setengah. Nah ini nih, tinggal kita ganti setengah aja, kita input nilai setengah, kemudian kita kerjakan seperti aritmatik sederhana ya, menghasilkan outputnya 12. Nah jawabannya E. Kemudian di nomor 19. Nah di nomor 19 menarik ya, kalau di soal sebelumnya itu ada fungsi biasa, kemudian cari inverse-nya. Kalau ini dia menampilkan fungsi inverse-nya udah ada nih, dan inverse-nya bukan fungsi inverse yang ideal ya. Inputnya ada pengoperasian nih, X min 1, jadi kita harus memisalkan. Kita cari fungsi inverse idealnya dulu ya. Jadi A sama dengan X min 1, kita misalkan X min 1 nya itu sebagai A. Maka jika A sama dengan X min 1, maka X sama dengannya berapa? X sama dengan A plus 1. Nah tinggal dibulak-balik di sini aja nih. Nah maka dari itu setiap X min 1 kita ganti A, nah setiap X kita ganti dengan A plus 1. Nah dari format ini nih, sudah ketemu pola inverse input yang ideal, tidak ada pengoperasian, ini polanya. Nah kalau sudah ketemu, nanti kita diminta untuk mencari fungsi aslinya. Fungsi aslinya berarti dari inverse yang sudah ideal ini kita inversekan lagi agar memperoleh fungsi aslinya nih, fungsi fx. Maka kita cari inverse-nya ya. Jadi si f inverse A ini akan kita notasikan sebagai Y, seperti mencari inverse biasa aja. Nah nanti dibuat X sama dengannya berapa, ketemu X sama dengannya berapa, maka inilah nilai fungsi aslinya. Tapi apakah ini yang ditanya? Bukan. Yang ditanya bagaimana ketika fungsi asli itu inputnya kita rubah dengan angka min 5, maka tinggal masukkan aja angka min 5 nya, kita operasikan, nah dapat ya hasilnya positif 2, gampang ya. Nah soal terakhir ini mudah, sama seperti konsep sebelumnya, masih inverse pecahan ya. Nah setiap fungsi fx kita ganti dengan variabel y, kita cari inverse-nya dulu, nanti kita kumpulkan setiap variabel x di ruas kiri. Nah bagaimana caranya? Kita lakukan manipulasi aljabar untuk kemudian mendapatkan format x sama dengan. Kalau format x sama dengan sudah didapat, maka variabel x di ruas kirinya itu kita tulis sebagai notasi inverse ya, f inverse x sama dengan, nah setiap variabel y di ruas kanan akan diganti dengan x. Inilah format dari fungsi inverse-nya. Tapi apakah ini yang ditanya? Bukan. Soal minta bagaimana jika input dari fungsi inverse-nya itu digantikan oleh angka 7, maka kita tinggal input angka 7-nya aja, menggantikan setiap variabel x yang ada di format inverse-nya, maka akan diperoleh nilai positif 3. Iya, selesai. Terima kasih. Nah, ini sudah kita bahas 10 soal.